짠하기. 나도 사랑받고 있다. Saat berjalan di dalam hutan, tiba-tiba sebuah suara terdengar memanggil namanya. Seketika langkah Van langsung terhenti. Dan terlihatlah seorang pria berjalan di belakang Van yang dibatasi oleh sebuah perisai berwarna merah. Bersamaan dengan itu, pisau pusaka Van pun juga ikut bergetar tak terkendali. Saat menoleh ke belakang, Van pun hanya bisa merasakan sesuatu yang aneh namun tak dapat melihat apapun. Episode drama Korea Island episode keempat dimulai. Kamar Reon yang tiba-tiba berubah menjadi hutan belantara, membuat Pader Johan dan Miho sangat kebingungan. 어디야? 나도 여긴 처음이라. Dari kejauhan Miho melihat seperti ada sesuatu. Dan benar saja, Reon terlihat sudah berada di seekor monster yang menyerupai kelabang. 이게 뭐야? Terus-menerus Reon berucapkan kata balas dendam. 수련아. 이수련. Serangan mengejutkan pun terjadi seketika. Tak tinggal diam, Pader Johan langsung mencoba untuk menghentikan monster itu. Namun dengan mudahnya, sang monster berhasil membuat Johan terpental. Sedangkan Miho sendiri sempat bersembunyi di balik pepohonan. Sebelum pada akhirnya berhasil ditemukan oleh sang monster. Sesaat sang monster akan menyerang Miho. Sebuah pisau terbang melayang. Dan saat itu pula, Pader Johan berhasil terlilit oleh tentakel dari monster Benjule. Dan tentu saja, dengan gaya khasnya, Van pun muncul demi membantu Dek Miho. Hal itu langsung membuat sang monster sempat lari bersembunyi. Kemudian, Van langsung menjelaskan pada Miho bahwa hutan tempat mereka berada merupakan hutan manipulasi ciptaan dari Benjule. Dalam kondisi Pader Johan yang masih terjebak, Miho langsung menjelaskan perihal alasan mereka sampai terjebak di sana. 내가 허락받고 움직이라고 했을 텐데. Dengan lugasnya Van menjelaskan bahwa itu adalah keinginan dari Reon sendiri yang membuat Van tak mau ikut campur masalah itu. Namun tiba-tiba, sebuah kata manja terucapkan dari bibir manis Miho, yang membuat langkah Van terhenti. 겁쟁이. 내가 아까도 얘기했잖아. 그 아이가 스스로 선택한 거라고. Terus-menerus Miho mengucapkan kata tersebut, sehingga membuat Van terlihat sedikit kesal dan akhirnya membantu Pader Johan lepas dari jeratannya. Namun hal itu tak membuat perdebatan manja di antara mereka terhenti. Karena Miho tetap meminta Van untuk menolong Reon. 맞잖아. 지금 저 괴물 무서워서 도망치는 거 아니야? 겁쟁이.
나한테 그런 식으로 명령하지 마. Karena sang monster terlihat datang dan langsung menyerang, ditambah lagi Van sudah tak tahan mendengar perkataan Miho. Akhirnya, mau tak mau Van pun bersedia untuk menyelamatkan Reon. Dan tentu saja tak mau ketinggalan, Pader Johan pun langsung menyerang lebih dulu. Terjadilah pertarungan cukup enjoy yang cukup menguras tenaga dalam. Namun pada akhirnya, sang monster berhasil melumpuhkan mereka bertiga. Tak dapat berbuat banyak, akhirnya Miho mencoba untuk bicara pada Reon sebagai pengendali monster Benjule. Segala cara Miho lakukan untuk meyakinkan Reon. 벤줄리님. 전부 다 끝내줄 거라고! 닥쳐! 내가 도와줄게. 벤줄리님이 그 새끼를 지옥으로 같이 데려갈 거야. Kelengahan monster itu langsung dimanfaatkan oleh Van untuk berubah ke dalam wujud iblisnya. Dan langsung menyerang Benjule. Saat serangan itulah, Miho berhasil terlepas dari cengkraman Benjule. Berhasil menjadi lebih dekat dengan Reon, Miho langsung berjanji akan membalaskan dendam Reon pada Yeomjun. Di sela pembicaraan itu, Van pun terlihat tak berhenti menyerang Benjule. Mendengar perkataan tulus dari Miho, akhirnya membuat Reon luluh. Namun guys, semua itu sedikit terlambat. Benjule pun langsung melilit erat Reon dengan tentakelnya. Di saat yang sangat terdesak itulah, tanpa Miho sadari, sebuah cahaya keluar dari tubuhnya dan menyebabkan sebuah ledakan besar terjadi. Ledakan itu juga dapat dirasakan oleh nenek Hanyo. Ketika tersadar, Miho sudah berada dalam dekapan hangat dari Van. Sedangkan Reon tergeletak tak sadarkan diri. Pader Johan dan Miho langsung meminta Van untuk mengeluarkan mereka dari hutan buatan itu. Setelah memastikan Reon dalam kondisi yang aman, Miho pun kembali terjatuh dalam dekapan hangat Van. Di rumah sakit, saat tersadar, Miho dan Van berbicara tentang kejadian itu. Dengan yakin Van menjelaskan bahwa Benjule sudah tercemari oleh energi dari iblis nafsu. 그럼 그거는 뭐였지? 대가를 받고 한을 풀어주긴 해도 이런 악랄한 복수 같은 건 안 해. 벤줄렌 죽었어? 벤줄레는 숲의 정령이야. 죽지 않아. Penuh dengan kegelisahan, Miho terduduk menyendiri. Saat itu pula, terlihat Pader Johan yang menghampiri. Namun dengan melihat hal yang dilakukan oleh Pader Johan di dalam hutan, membuat Miho langsung memintanya untuk jujur tentang dirinya. 처음부터 다 알고 의도적으로 나한테 접근한 거네? 응? Mereka berdua berbicara dengan serius. Namun dengan lembutnya Pader Johan mengatakan bahwa kedatangannya ke Jeju merupakan misi penyelidikan tentang ramalan dan iblis nafsu. 직접 구했잖아요, 수련이. 본인 선택이라면서. 아우 싸가지 진짜. 멍청한 똥멍청이 같은 이런. Setelah itu Miho pun tak lupa untuk mengunjungi Reon yang masih terbaring dalam kondisi koma tak sadarkan diri. 특별히 신경 좀 써주세요, 양 박사님. 알겠습니다. 검사 결과
아무 이상은 없습니다만. 수련이 괜찮을 거니까 너무 걱정하지 마세요. Keesokan harinya, sembari menikmati makan gratis, Van dan Nenek Hanyo berbincang tentang iblis nafsu yang mencemari energi Benjule. 벤줄레까지 정염기가 됐다니. 그럴 리 없어. Tak lupa pula, Nenek Hanyo memperingatkan Van untuk tak terlalu sering bertarung menggunakan energi iblisnya. Nenek pun juga sangat penasaran dengan energi yang berasal dari Miho. 내 잠시지만 그 아이의 기운을 느꼈다. 죽지도 못해서 총명함이 안 없어져서 그래. Hal tak biasa yang membuat Benjule tercemar energi iblis nafsu ternyata merupakan perbuatan dari seseorang. Di tengah pembicaraan itulah, tiba-tiba saja Van langsung memilih untuk pergi. Di tempat lain, Pader Johan juga terlihat melapor dengan atasannya dan menjelaskan bahwa Van sebagai iblis nafsu selalu melindungi dan menjaga Miho. Si sveglierà presto. Lui al potere di un demone? Menepati janjinya pada Reon, Miho langsung mendatangi paman dan meminta paman untuk menyelidiki Yomjun. 멍청한 거 아니냐. 정신 좀 아니, 차려라. 제가요, 언제 그런... Namun sang paman sempat sedikit menolak untuk menyelidiki hal pribadi Yomjun. Tetap saja, pada akhirnya paman pun menuruti keinginan Miho. 아까부터 가고 있었습니다. 근데 아가씨, 진짜 이유가 뭔지 물어도 되겠습니까? 난 열받았고 Keesokan harinya, paman menyampaikan pada Miho bahwa Yomjun akan datang menemui keluarga Reon untuk melakukan kesepakatan damai. Dan ditambah lagi sang pengacara yang Miho tunjuk juga menyampaikan bahwa Yomjun hanya akan dihukum selama 3 tahun doang atas perbuatannya pada Reon. Sedangkan Van sendiri hanya mendengarkan dengan teliti. Tak lama kemudian, Miho yang ditemani Van bertemu dengan Yomjun di rumah sakit. Bukannya menyadari kesalahan, Yomjun justru meremehkan Reon di hadapan Miho. 어쩐지 말 잘 듣던 애가 왜 갑자기 변했나 했네. Tak tahan dengan sikap Yomjun, Miho pun langsung mengeluarkan jurus takedown-nya. Setelah itu, Van sudah terlihat menyerahkan kertas jampe-jampe pada lubang roh Benjule. Sedangkan Yomjun terlihat cukup kesal saat menelpon sang ayah. Saat itu pula, Yomjun berniat untuk mempublish foto-foto manja dari Reon. Dan tiba-tiba, dengan seketika, Benjul muncul dari atap rumah Yomjun dan langsung mengambil jiwanya. Bersamaan dengan itu Reon pun langsung tersadar dari komanya. Malam harinya, Miho terlihat sedikit terkejut dengan sebuah telepon dan langsung mencari Van. 반! Mengetahui bahwa Yomjun telah berpulang, terbesit sedikit kecurigaan pada Van. 이렇게 끝나면 안 되는데. 참 기분이 묘하네. 그쪽이 그런 거 아니지? 난 사람은 안 죽여. Setelah itu, dengan manjanya Miho memberikan sebuah handphone canggih pada Van. 내 전화만. 따박. Seolah cewek yang lagi kasmaran, saat memakan kue dorayaki pun Miho bergumam tentang Van. Sedangkan di sisi lain, Van mengetahui bahwa Johan sedang memperhatikannya. 나 Sedikit berbincang, namun Johan langsung menyebutkan nama Won Jeong. Dan hal itu memicu kemarahan Van. 왜 미호 누나 옆에 있어요? Akhirnya, pertandingan uji coba pun tak terhindarkan.
Tak berselang lama, pertarungan itu berpindah ke sebuah bangunan terbengkalai. 당신은 꼭 시험을 치러야 돼요. Di sisi lain, Miho terlihat membawa dorayakinya untuk diberikan pada Van. Akhirnya, Pader Johan berhasil membuat Van tak berdaya untuk sesaat. 막 생각했던 것만큼 그렇게 막 엄청 세진 않네. 요한, 저도 원래 이렇게 하는 거 별로 안 좋아하는데. 그래. Saat itulah, sebuah tanda tambah terlukis tepat di kening Van. Dan hal itu membuat Van berubah ke dalam mode iblisnya. Bersamaan dengan itu pula, Miho tiba di tempat mereka bertarung. Dalam wujud iblis nafsunya, tentu saja Pader Johan bukanlah lawan bagi Van. Dan tentu saja, naluri iblis nafsu Van juga sangat mengincar energi juru selamat yang ada di tubuh Miho. Secepat kilat Van langsung mengarahkan serangannya pada Miho. Terdengar suara sentuhan yang cukup dalam. Namun ternyata, Van rela melukai dirinya sendiri demi untuk melindungi Miho dan cintanya. Miho pun akhirnya terjatuh lemah dalam tangkapan Pader Johan. Sedangkan Van, yang tertusuk belatinya sendiri langsung memilih pergi. Episode keempat pun berakhir, dengan perdebatan yang terjadi antara Johan dan Paman. Oke guys, nantikan next episode ya. Assalamualaikum. 그자가 자기 발로 아가씨를 보호하는 거야. 그자가 정말 위험한 인물인지 아닌지에 대한 확인. 자네 눈으로 분명 봤다고 하지 않았나? 소용없어. 넌 약해졌어. 너도 이미 알고 있는 일이잖아. 어디 갔다 이제 와? 삼촌.